Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia. Mudah-mudahan pagi ini kalian dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Yang kemarin kita sudah membahas tentang teori teks editorial. Mudah-mudahan bisa disimak dengan baik. Kali ini kita akan mencoba untuk membahas wacana atau teks yang isinya mirip dengan teks editorial. Saya tegaskan lagi bahwa teks editorial itu istilah lainnya adalah tajuk rencana. Isinya adalah opini. Bedanya adalah tajuk rencana itu yang menulis adalah redaksi koran. Kalau opini secara umum yang ada di koran-koran yang menulis semua orang punya kesempatan untuk menulis. Asalkan mereka punya kompetensi untuk membahas apa yang mereka tulis dalam opini tersebut. Kali ini saya akan mengetengahkan salah satu contoh opini. Ini memang orang lain, bukan redaksi koran ya, tetapi secara struktur isi itu hampir sama dengan tajuk rencana. Begitu ya, dengan teks editorial. Judulnya adalah Kesalehan Sosial Mengentaskan Kemiskinan. Fokus kita adalah bagaimana cara dia membuat tulisan itu bisa jelas, menarik perhatian orang, dan bisa membahasnya dengan baik, memberi simpulan sesuai dengan topik yang dia sampaikan. Tulisan ini dibuat oleh Teguh Imami, saya ambil dari koran Jawa Pos 30 Juli 2021, sehingga kalau disampaikan sekarang sedang hangat dibicarakan. Dia mengambil topik tentang kemiskinan. Di awal tulisan, dia mengetengahkan sebuah kasus yang sekarang sedang viral. Seorang bocah kelas 3 SD dari Kalimantan, dia sendirian isoman karena orang tuanya baru saja meninggal karena COVID. Nah, karena dia sendirian, isolasi mandiri, tentu saja untuk kebutuhan hidupnya perlu ada yang memenuhi gitu ya, sehingga seorang wartawan mencoba untuk mengetengahkan kasusnya atau beritanya sehingga menjadi viral dan bisa menjadi perhatian dari seluruh masyarakat. Ini ada 2 paragraf yang mengungkapkan tentang sebuah kasus. Dan ini digunakan oleh penulis opini untuk mengawali tulisannya. Jadi ketika kita ingin membuat tulisan serupa opini atau berupa opini, kita bisa memulainya dengan mengetengahkan kasus, mengetengahkan kisah atau cerita, mengetengahkan fakta yang ada, atau membuat contoh-contoh. Dan ini akan mudah untuk menggiring tulisan tersebut ke pembahasan yang lebih menarik atau pembahasan yang lebih jelas gitu ya. Nah, setelah 2 paragraf kasus ini, paragraf berikutnya penulis mencoba untuk memberikan informasi penunjang yang valid sesuai dengan kasus yang ada, yang sedang ia bicarakan. Nah, info penunjangnya di sini berasal dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dan ini sangat tepat sekali digunakan sebagai informasi penunjang karena yang dikemukakan kasusnya adalah seorang bocah atau anak-anak. Nah, bagaimana informasi dari KPAI di sini bahwa dikemukakan ya, bahwa kematian akibat COVID ini bisa mempengaruhi kehidupan anak dalam keluarga. Misalnya orang tuanya meninggal, anaknya bagaimana? Nah, itu dikemukakan di sini, di paragraf penunjang ini tadi. Berikutnya, yang saya blok hitam ini juga termasuk informasi penunjang yang terkait bahwa COVID itu semakin meluas, sehingga perlu penanganan sangat serius, dan yang menangani juga tidak boleh orang per orang, tapi semuanya. Itu penunjang juga. Nah, bagian yang saya beri blok abu-abu ini adalah saya bunyikan ya, bahwa mereka semua adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Mungkin satu di antaranya merupakan tetangga dekat atau bahkan keluarga kita. Nah,
pernyataan ini merupakan benang merah atau cara menghubungkan antara pernyataan sebelumnya dengan pernyataan berikutnya, atau menghubungkan antara kasus yang sudah disampaikan sebelumnya dan ingin beralih ke bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi, pernyataan yang berupa benang merah atau pernyataan yang menghubungkan ini sangat penting kita lakukan sebagai penulis supaya pembaca bisa kita giring, apa yang akan kita sampaikan, setelahnya. Nah, berikutnya, di sini sebenarnya paragraf-paragraf berikutnya sudah ada, penjelasan, eee, bagaimana cara mengentaskan kemiskinan itu, versi penulis. Ini ya sudah ada. Karena ini sudah ada, saya ingin menginformasikan, garis besarnya supaya kita bisa, memberi memberi apa, lebih jelas bagaimana nanti ketika misalnya kita mulai untuk menulis opini, apa yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan adalah membuat garis besar yang mau kita sampaikan. Seperti ini ya yang saya blok kuning. Bagaimana cara mengentaskan kemiskinan? Penulis membuat, informasi yang pertama adalah memberikan informasi kemiskinan dari BPS. Kenapa BPS? Karena BPS itu, lembaga yang memiliki data lengkap, konkret, dan terkini tentang informasi penduduk yang ada di Indonesia, termasuk juga informasi kemiskinan. Dari mana nanti kita dapatnya? Kita bisa browsing, ke website-nya BPS dan sebagainya. Yang kedua, penulis mengemukakan opini bahwa kemiskinan perlu dientaskan, kemiskinan yang terjadi di masa pandemi apalagi. Jadi perlu, segera diberi perhatian serius untuk pengentasannya. Nah, mengentaskan kemiskinan itu perlu sinergi, itu berikutnya ya. Perlu sinergi, tidak hanya orang per orang, tapi harus secara sistemik. Ada kebersamaan, ada kebersatuan untuk mengentaskan kemiskinan. Kemudian, cara mengentaskan kemiskinan pun tidak hanya datang dari pemerintah atau program up, tapi juga harus ada kolaborasi dari masyarakat. Jadi ada program down, gitu. Ya. Berikutnya yang disampaikan oleh penulis adalah yang fokus pada pemberdayaan masyarakat. Gitu. Jadi masyarakat harus punya cara-cara atau program yang konkret untuk mengentaskan kemiskinan terutama di masa pandemi. Dan yang terakhir, apa yang dilakukan oleh masyarakat itu dinamakan gerakan kesalihan sosial. Diberi informasi oleh penulis bahwa ternyata Indonesia itu negara paling dermawan di dunia. Gitu. Ada informasinya ya, ada datanya ketika mengungkapkan pernyataan bahwa Indonesia merupakan negara yang paling dermawan. Nah, itu kira-kira gambaran umum apa yang disampaikan di sini. Disampaikan oleh penulis. Ini ya. Nah ini sebagai sarana bahwa ketika nanti kita membuat opini, hal-hal yang saya blok kuning ini harus kita lakukan dulu atau harus kita susun dulu sehingga ketika kita menguraikannya dalam bentuk paragraf-paragraf itu akan lebih mudah atau tertata dan ada arahnya begitu. Nah, saya akan memberikan file materi ini atau bacaan ini supaya kita nanti bisa membaca lebih dalam. Saya informasikan bahwa untuk tulisan ini, bagian awal bagus, runtut, kemudian juga bagian benang merahnya juga oke. Hanya saja bagian pembahasannya itu kurang dalam. Ya, bagaimana cara membuat pembahasannya lebih detail? Harusnya penulis memberikan contoh-contoh, memberikan bukti-bukti, memberikan informasi secara konkret bagaimana kalangan masyarakat itu menyelesaikan masalah kemiskinan atau mengentaskan kemiskinan ketika di masa pandemi. Sebenarnya dia masih bisa menjelaskan lebih rinci gitu. Jadi dia harusnya mencari informasi-informasi apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat
ketika mengentaskan kemiskinan di masa pandemi. Itu akan membuat tulisan ini akan lebih real atau lebih konkret. Ya, jadi tidak hanya berhenti pada informasi bahwa Indonesia negara paling dermawan. Bagaimana bentuknya? Nah, itu perlu dikemukakan. Nah, itulah beberapa pembahasan tentang topik ini atau opini ini, kesalahan sosial mengentaskan kemiskinan dari Teguh Imami. Dan ini bisa kita jadikan sebagai bahan untuk berpikir, kemudian memahami, dan mencoba untuk mencari ide-ide bagaimana cara membuat opini yang baik. Baiklah, Nana, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Kalau misalnya ada masalah, silakan menyampaikannya melalui WA ke saya, ke nomor saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.